Pada tanggal 26 Maret 1931, ada seorang gadis bernama Louise Stonebreaker yang berusia 11 tahun yang sedang menaiki bus sekolahnya di Colorado, Amerika Serikat. Pada hari itu sama seperti hari-hari biasanya. Nah, satu-satunya hari yang tidak biasa pada saat itu adalah betapa hangatnya cuaca. Louise berkata, akhirnya kayaknya musim dingin telah berakhir. Dan dia senang serta menyambut hari itu. Sebab beberapa bulan sebelumnya cuaca dingin melanda Colorado. Louise tidak tahu bahwa dia dan 4 teman sekolahnya kurang dari 24 jam harus meninggalkan dunia. Sekolah Pleasant Hill terdiri dari 2 bangunan kayu. Ya maklum, sekolah pada saat itu minim infrastruktur. Ditambah juga sekolah di pedesaan. Sekolah pedesaan itu dikelola 2 guru dan hanya memiliki 30 siswa. Dan anak-anak itu terdiri dari 7 sampai 14 tahun. Dan dibagi di 2 bangunan yang sesuai dengan usia mereka. Nah, setiap sekolah murid-murid itu diantar jemput oleh 2 pengemudi. 2 pengemudi itu bernama Oscar Reiner dan Carl Miller. Nah, Pak Oscar ini menjemput sekitar 7 murid yang tinggal di sebelah timur sekolah. Pak Oscar menjemput mereka menggunakan mobil pribadinya. Nah, Pak Carl ini berprofesi sebagai petani, sekaligus menjadi ojek khusus anak sekolah. Pak Carl ini menjemput sekitar 20-an siswa yang tinggal di sebelah barat sekolah. Nah, berhubung Pak Carl ini mengangkut banyak anak-anak, jadi dia memilih antar jemput pakai bus darurat yang umum digunakan untuk sekolah-sekolah di pedesaan pada saat itu. Bus itu sebenarnya adalah truk pick-up Chevrolet tahun 1929 yang dimodif dikasih kayu, jadinya kayak kelihatan bis biar bisa ngangkut banyak anak-anak. Bener, busnya praktis tapi ya gak nyaman banget. Kursi kayu, bahkan sempet jendela kaca jendelanya itu sempet satu yang pecah gitu loh. Ya maklum sih, pada saat itu tahun berapa ya kan. Jadi terima apa adanya lah. Dan salutnya, anak-anak saat itu nggak ngeluh loh. Nah, suhu pada hari itu 16 derajat Celcius. Semua bersemangat sebab mereka yakin hari itu pasti cuaca panas. Sayangnya, saat mereka tiba di sekolah pukul 9 pagi, cuaca tiba-tiba mendung. Anak-anak turun dari bis dan langsung bermain di halaman sekolah. Tiba-tiba saat si anak-anak ini bermain, udara tiba-tiba dingin. Dan setelah beberapa menit turun salju. Mereka heran, lah bukannya udah musim panas ya? Kenapa kok turun salju lagi? Pak Carl pun sambil menoleh ke arah langit dan berharap cemas. Akhirnya Pak Carl menghampiri kedua guru mereka. Kedua guru mereka bernama Maud de Moser dan Franz Friede. Nah, 2 guru tersebut yang bertanggung jawab di sekolah tersebut. Setelah mereka bertiga ngobrol, Pak Carl ini bilang, Pak, Bu, ini gimana? Cuaca kayak gini. Dan kedua guru tersebut pun juga sempat berpikir. Dan akhirnya mereka sepakat cuaca kayaknya bakal memburuk. Dan lebih buruknya lagi, badai salju bakal turun. Kedua guru tersebut ingin memulangkan murid-muridnya karena mereka yakin kalau anak-anak ini dipulangkan lebih awal, badai salju kemungkinan tidak akan turun sebelum mereka di rumah masing-masing. Nah, ternyata Pak Oscar bersama 7 murid lainnya itu belum datang. Jadi, dari perspektif Pak Oscar ini udah yakin, Pak Oscar ini udah yakin kalau cuaca ini bakal memburuk. Jadi Pak Oscar memutuskan untuk meninggalkan anak-anak di sekolah. Dan Pak Oscar mikir di sekolah lebih aman daripada di bis. Lah, lebih baik ya dibawa pulang lah.
Dan orang tua mereka, orang tua murid-murid ini berpikir mungkin mereka berada di sekolah untuk berlindung, dan persediaan untuk bertahan mungkin ya cukup lah. Pak Oscar akhirnya mengalah dan setuju untuk membawa anak-anak pulang. Akhirnya anak-anak diminta untuk kembali naik bis dan kembali untuk pulang. Saat perjalanan pulang, cuaca ternyata tiba-tiba memburuk. Salju yang awalnya tipis sekarang menjadi tebal. Jarak pandang juga menurun, dan angin yang cukup besar mulai menghantam bis dari Pak Karl tersebut. Tanpa disadari, Pak Karl mengemudi menerpa badai salju. Pak Karl sadar dia udah gak bisa ngelihat jalanan, jadi jarak pandang itu gak bisa. Saking ganasnya badai salju saat itu, jarak pandang pun hampir 0 meter. Dia memutuskan untuk membawa anak-anak pergi ke rumah pertanian terdekat. Sebab bawa anak-anak pulang dalam keadaan kayak gini udah pasti gak mungkin. Sialnya, menemukan rumah pertanian tersebut sangatlah sulit. Bahkan Pak Karl yang orang warga situ, untuk menemukan rumah pertanian yang terdekat itu aja susah. Sebab apa? Jalanan udah mulai tertutup salju, ditambah jarak pandang 0 meter, ya gak bisa ngeliat apa-apa udah. Pak Karl pun berusaha terus menerpa badai salju tersebut. Dan setelah 30 menit berjalan, Pak Karl mulai sadar bahwa dia bersama anak-anak sudah tersesat. Dan akhirnya busnya menabrak parit di pinggir jalan. Seketika bus tersebut langsung mati dan mogok. Karl yang berusaha menyalakan busnya, tapi semua itu sia-sia. Es mulai masuk ke dalam mesin bisnya. Dalam beberapa menit, angin mulai merobek kardus yang dipasang di kaca bisnya yang bolong itu, sehingga salju dan angin mulai masuk ke dalam bis. Anak-anak mulai meringkuk dan berpelukan untuk menghangatkan tubuh. Pak Karl pun cemas dan menyuruh mereka untuk terus bergerak, melompat, menari. Yang penting jangan diem, ayo terus gerak, jangan dibuat diem. Tujuannya agar aliran darah tetap berjalan. Namun seolah-olah semuanya berjalan sia-sia. Angin yang semakin kencang dan salju mulai lebat masuk ke dalam bis tersebut. Dan bantuan pun tak kunjung datang. Pak Karl tak berhenti menyerah. Dia mulai menyalakan api kecil di kaleng susu dan merobek-robek buku sekolah. Dan saat itu mulai ada kebangkitan. Tapi seiring berjalannya waktu, asap api mulai memenuhi bis. Dan terpaksa Pak Karl membuka jendela bis. Selanjutnya, Pak Karl menyuruh 2 orang anak yang berusia agak tua untuk turun dari bus mencari bantuan. Baru saja mereka berdua keluar dari pintu bus, tiba-tiba angin besar mengempaskan mereka berdua. Terpaksa mereka berdua kembali ke dalam bus. Yang lebih parahnya lagi, anak-anak ini gak ada yang pakai baju musim dingin. Sebab mereka pikir sekarang udah musim panas, jadi ya pakai baju tipis. Sebagian anak-anak membawa bekal makanan untuk makan siang. Tapi makanan itu disimpan di dalam kotak makan yang terbuat dari logam dan seng. Ya udah, makanannya kejebak, kotak makanannya tertutup rapat. Sebab gara-gara dinginnya angin saat itu, mau dipanasin pun apinya udah gak nyala. Semalaman anak-anak terjebak badai salju tanpa makanan, tanpa pakaian musim dingin. Karl terus-menerus menyemangati anak-anak agar terus bergerak dan tidak tidur. Sembari mereka bergerak, Karl melihat anak-anak dengan cemas dan terpikir, ini udah pasti bakal terjebak berhari-hari di sini. Sementara orang tua mereka berpikir bahwa anak-anaknya berada di rumah pertanian. Keesokan paginya, suhu malah mulai menurun lagi. Dan Karl nekat memutuskan untuk keluar dan menerjang badai salju untuk mencari bantuan. Karl memerintahkan yang berusia lebih tua untuk menjaga anak-anak yang lebih muda. Suruh mereka bergerak, jangan sampai berdiam. Aku akan kembali setelah menemukan bantuan. Jarak pandang tetap 0 meter dan angin kencang terus-menerus mengempaskan mereka.
Setelah berjalan cukup lumayan lama, Carl tiba-tiba tersandung dan tangannya mengenai pagar kawat berduri. Carl berpikir dia akan memegang kawat berduri dan mengikuti pagar tersebut. Ia yakin bahwa di ujung sana ada rumah pertanian terdekat. Dan ia berjalan menyusuri pagar itu sejauh 5,5 kilometer. Wah, anjir, jauh banget. Dingin-dingin, badai salju, angin kencang, berjalan sendirian 5,5 kilometer. Dan akhirnya, karena pun tidak kuat menahan dinginnya angin dan badai salju, dia meninggal dunia tergeletak di tengah badai salju. Kembali ke dalam bis, Louis Stonebreaker yang berusia 11 tahun pun juga tidak bisa menahan dirinya lagi dan akhirnya meninggal juga. Ketika kemarin pagi sebelum berangkat ke sekolah, dia memohon kepada ibunya untuk memakai sweater tipis yang dapat dari hadiah ulang tahun baru-baru ini. Dan sweater itu pun tidak bisa menahan brutalnya badai salju. Dalam beberapa jam kemudian, Kenneth Johnson yang berusia 7 tahun dan Bobby Brown yang berusia 9 tahun akhirnya tumbang dan meninggal juga. Sudah 3 anak meninggal dunia dalam beberapa jam. Anak-anak yang lebih tua berusaha keluar dan mencari bantuan, tapi selalu gagal sebab brutalnya badai salju saat itu. Hari sudah mulai malam. Udah 2 hari mereka terjebak. Hampir semuanya udah putus asa akibat terkena hipotermia. Saking parahnya sampai menyebabkan mereka paradoks dan seolah-olah mereka kepanasan. Akhirnya anak-anak pun mulai pasrah. Semua baju mereka lepas dan meringkuk bersama menunggu ajal menjemputnya. Namun tiba-tiba 2 orang datang di bis dan memaksa masuk. Mereka adalah Dave Stonebreaker, ayah mendiang Louis Stonebreaker, dan satunya lagi Bud Antioch, ayah dari salah satu anak di bis. Sebenarnya mereka bertiga, dan yang ketiga bernama Ernie Johnson, yang sama ayah dari salah satu anak di bis tersebut. Awalnya mereka bertiga itu ke sekolah, dan ternyata sekolahnya kosong. Mereka kaget, loh, anak-anak kemana? Dan akhirnya mereka memutuskan untuk berpencar. Dave dan Bud mencari rombongan bis, sedangkan Ernie mencari ke rumah pertanian. Ernie akhirnya menemukan rumah pertanian dan di dalamnya ada 7 anak dan Pak Oscar. Pak Oscar merawat anak-anak itu dengan baik, menyediakan makanan, minuman, dan selimut. Dan Pak Oscar juga berusaha keras untuk menghangatkan anak-anak yang mulai kedinginan. Kembali lagi di bis, sepanjang malam menyusul 2 anak juga meninggal dunia. Mereka adalah Mary Mailer berusia 8 tahun dari anak sopir bus Carl Miller yang tewas saat mencari bantuan tadi. Dan satunya lagi Arlo Antioch yang berusia 8 tahun, anak dari Bud Antioch yang saat itu berada di bus bersama Dave. Seorang petani berjalan ke tetangga untuk menelepon dokter. Keesokan paginya beberapa dokter datang. Berita tragedi itu mulai tersebar dan beberapa dokter menyarankan untuk anak-anak segera dibawa ke rumah sakit untuk penanganan lebih lanjut. Wali kota setempat menawarkan kamar tidur gratis di rumah sakit swasta. Dan gak lama, pesawat yang berisi beberapa perawat mulai mendarat di rumah pertanian tersebut dan mulai mengevakuasi anak-anak. Berkat pertolongan cepat ini, anak-anak yang tersisa akhirnya selamat. Total ada 6 nyawa melayang atas tragedi tersebut. Dan tragedi tersebut menarik perhatian media nasional. Di area sekitar bekas sekolah Pleasant Hill terdapat beberapa tugu peringatan bagi mereka yang kehilangan nyawa. Dalam bencana tersebut, sebuah wahana komedi putar dipasang di kota terdekat, yaitu kota Holly, pada tahun 1930-an. Dan sampai saat ini masih ada dan masih layak digunakan. Selain itu ada juga granit kecil menandai di lokasi tersebut bus itu terdampar hampir 100 tahun yang lalu. Itulah kisah nyata tragedi bis Pleasant Hill. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Selamat malam.